Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Dan di video kali ini kakak akan membahas terkait template-template motivasi kalian memilih jurusan program pendidikan di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan dari matra udara, laut, dan darat. Karena begitu banyaknya permintaan teman-teman yang ingin dibuatkan template, namun kakak tidak bisa membalas satu persatu. Oleh sebab itu, kakak buatkan video ini. Dan sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasan terkait template untuk menghadapi tes wawancara di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, di mana template ini akan kakak bahas terkait dengan memilih alasan kalian memilih jurusan program pendidikan di perhubungan matra udara, matra laut, dan matra darat. Kita bahas yang dari awal dulu ya teman-teman, yaitu template motivasi memilih prodi perhubungan udara. Dan di sini kakak tekankan sekali lagi bahwa template ini tidak serta-merta kalian jiplak ya. Bisa kalian sesuaikan atau modifikasi sesuai dengan kemampuan kalian. Di sini kakak hanya memberikan gambaran terkait bagaimana cara menjawab dan seperti apa pekerjaan dari tiap-tiap jurusan matra di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Kita bahas dari matra udara dulu, yaitu motivasi memilih Diploma 4 penerbangan. Cara menjawabnya adalah, transportasi udara merupakan transportasi yang memiliki keunggulan waktu tempuh paling cepat daripada moda transportasi lain. Lancarnya pergerakan barang maupun orang dari satu wilayah ke wilayah lain tentu akan berimbas dengan meningkatnya tingkat perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, saya ingin menjadi bagian dalam menjaga stabilitas perekonomian bangsa dan menjadi insan perhubungan di bidang transportasi udara. Langkah awal yang saya lakukan adalah menjadi seorang yang memiliki sumber daya yang berkualitas dalam hal menerbangkan pesawat yang merupakan sarana pokok dalam transportasi udara. Menjadi pilot juga menjadi cita-cita saya karena bisa mengetahui wilayah-wilayah yang belum pernah saya datangi dan jurusan ini sangat pas dengan hobi saya yang suka jalan-jalan atau traveling. Oleh sebab itu, saya memilih program pendidikan Diploma 4 penerbangan. Kemudian kita lanjutkan ya teman-teman, untuk motivasi memilih Diploma 3 jurusan manajemen transportasi udara. Cara menjawabnya adalah saya ingin meningkatkan kualitas transportasi perhubungan udara dengan meminimalisir angka kecelakaan pesawat dengan cara meningkatkan kualitas dari segi sumber daya manusia, sarana, dan prasarana angkutan udara. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, langkah awal yang saya lakukan adalah saya harus lulus menjadi taruna di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Kemudian setelah saya lulus, saya akan mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan dengan menjadi seorang abdi negara di sektor perhubungan udara. Baik, kita langsung menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu motivasi memilih Diploma 3 Teknik Listrik Bandar Udara. Cara menjawab adalah, alasan saya memilih prodi ini karena saya ingin meningkatkan kualitas prasarana transportasi udara, yaitu bandara, dalam hal kelistrikan. Bila kelistrikan bandara tidak berjalan optimal, tentu hal itu akan berimbas dengan meningkatnya resiko kecelakaan di udara dan bandara. Bandara yang merupakan tempat mengatur arus lalu lintas udara atau biasa disebut dengan ATC atau Air Traffic Control memerlukan pasokan energi listrik yang memadai. Bisa dibayangkan kalau kelistrikan bandara udara tidak optimal, tentu akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas udara dan meningkatkan potensi kecelakaan. Dan kebetulan juga saya memiliki background pendidikan kelistrikan. Bagi teman-teman yang memang lulusan dari SMK kelistrikan atau apa, kalian bisa menambahkan di bagian bawah ya. Maka dari itu saya memilih Diploma 3 Teknik Listrik Bandar Udara. Baik, kita langsung menuju ke pembahasan berikutnya, yaitu motivasi memilih Diploma 3 Operasi Bandar Udara. Cara menjawab adalah, alasan saya memilih prodi ini karena saya ingin meningkatkan kualitas perhubungan udara dengan menjadi insan perhubungan yang memiliki kompetensi untuk mengoperasikan bandar udara. Sering terjadinya delay pada saat saya naik pesawat membuat saya ingin mengetahui apa penyebab dari terlambatnya suatu keberangkatan pesawat, di mana delay atau penundaan keberangkatan sangat mengganggu aktivitas perpindahan orang dan barang dari satu wilayah ke wilayah lain.
Oleh sebab itu, saya memilih prodi ini, harapannya saya bisa mengaplikasikan ilmu saya terkait pengoperasian bandara dan dapat mengatasi permasalahan yang selama ini, yaitu sering terjadinya delay terhadap maskapai angkutan di bandara. Dengan lancarnya arus transportasi udara, tentu hal itu akan berdampak positif dengan perekonomian bangsa. Baik teman-teman, kita langsung menuju ke template motivasi memilih prodi perhubungan laut. Nah, di sini kita mulai dari motivasi memilih Diploma 3 Teknik Permesinan Kapal atau Teknika ya teman-teman. Cara menjawab, angkutan laut adalah angkutan yang paling efisien, di mana angkutan ini memiliki daya angkut yang besar serta biaya operasional yang murah. Oleh sebab itu, angkutan laut sangatlah penting untuk meningkatkan perekonomian negara agar terciptanya kemakmuran serta pemerataan stabilitas ekonomi di tiap-tiap wilayah. Sarana angkutan laut yaitu kapal laut merupakan transportasi yang sangat penting dan vital dalam transportasi perhubungan laut. Bila kapal tidak didukung dengan mesin yang handal, tentu akan menghambat transportasi laut dan akan menghambat perekonomian di negeri ini. Oleh sebab itu, saya memilih Diploma 3 Studi Nautika untuk menjadi seorang yang ahli di dalam permesinan, karena dengan kapal memiliki mesin yang handal, tentu akan berakibat meningkatnya kualitas transportasi laut yang akan menggerakkan perekonomian negara yang tentu akan membuat rakyat semakin makmur. Nah, di sini juga mohon maaf kakak salah tulis ya teman-teman, bukan nautika tapi teknika ya. Pokoknya kalian harus ingat kalau tentang permesinan itu teknika dan kalau tentang membawa olah gerak kapal itu nautika. Nah, di sini kita akan bahas motivasi memilih Diploma 3 Nautika. Cara menjawab, transportasi laut adalah transportasi yang memiliki keunggulan daya angkut yang besar, murah, dan ramah lingkungan. Namun, tanpa adanya sumber daya manusia yang mengoperasikan angkutan laut, yaitu kapal, tentu akan berakibat menurunnya kualitas perhubungan angkutan laut. Dengan menurunnya kualitas perhubungan angkutan laut, tentu akan berimbas dengan perpindahan orang ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain, yang pasti akan mengakibatkan harga-harga barang menjadi lebih mahal dan langka. Itu sangat berbahaya dan mengancam perekonomian negara. Oleh sebab itu, saya memilih Diploma 3 Nautika untuk menjadi pelaut yang handal yang dapat membawa kapal dengan aman dan selamat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan lancar. Dengan lancarnya perpindahan kapal barang atau penumpang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain tentu akan berdampak meningkatnya tingkat perekonomian negara sehingga masyarakat menjadi lebih makmur. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan menuju ke motivasi memilih jurusan ketata laksanaan angkutan laut atau pelabuhan. Nah, di sini cara menjawab, saya ingin mendukung program pemerintah dalam hal pengembangan program tol laut. Untuk hal tersebut, perlu adanya sistem transportasi yang berkualitas baik dari sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Agar pengangkutan barang atau orang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dapat berjalan dengan murah, cepat, aman, dan efisien, dengan lancarnya pergerakan transportasi laut dalam menghubungkan orang atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain tentu akan meningkatkan roda perekonomian serta ketersediaan lapangan kerja. Untuk itulah saya harus masuk di jurusan ini dan akan mengaplikasikan ilmu saya kelak sebagai insan perhubungan laut. Nah, seperti itu teman-teman. Kita masuk ke pembahasan template motivasi memilih prodi perhubungan darat. Kita mulai dari motivasi memilih Diploma 4 Transportasi Darat. Cara menjawab, alasan utama saya ingin memilih jurusan ini adalah karena angkutan darat merupakan angkutan terfavorit di Indonesia. Tapi karena angkutan darat termasuk angkutan favorit, malah jadi menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan di mana Kemacetan terjadi di mana volume kendaraan pribadi lebih besar daripada volume jalan. Oleh sebab itu, saya ingin merencanakan suatu sistem pelayanan angkutan umum yang terintegrasi, murah, nyaman, dan memiliki daya angkut yang lebih, serta berbasis online. Namun saya sadar akan kemampuan saya yang belum memiliki latar belakang di dunia transportasi. Oleh sebab itu, saya memilih jurusan Diploma 4 Transportasi Darat. Nah, seperti itu teman-teman. Kita langsung menuju ke motivasi memilih Diploma 4 Teknik Rekayasa Otomotif atau Diploma 3 Teknologi Otomotif. Nah, di sini kakak samakan saja ya, karena endingnya juga sama, kalian akan menjadi pemeriksa dari kelaikan kendaraan. Oke, cara menjawab.
Saat ini banyak sekali kejadian remblong di jalan raya yang mengakibatkan kecelakaan dan merenggut banyak korban jiwa. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terkait pentingnya kelaikan kendaraan oleh pemilik kendaraan serta lemahnya pengawasan terkait kelaikan kendaraan di jalan. Oleh sebab itu, saya memilih Diploma 4 Teknologi Rekayasa Otomotif untuk mendapatkan ilmu permesinan angkutan darat serta ingin menjadi petugas pemeriksa kelaikan kendaraan untuk mengawasi kelaikan kendaraan guna meminimalisir tingkat kecelakaan dan korban jiwa. Nah, seperti itu teman-teman. Kita langsung menuju ke motivasi memilih Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan. Cara menjawab, saya ingin menekan tingkat kecelakaan angkutan darat, baik angkutan barang maupun angkutan umum yang saat ini masih tergolong tinggi. Perlu adanya pengawasan dan peningkatan terkait kualitas perhubungan angkutan darat. Salah satunya yaitu dengan mengadakan, memelihara, dan mengawasi yang pertama, ketersediaan rambu lalu lintas serta alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL, atau salah satunya bagian dari APIL ini adalah traffic light ya teman-teman, lampu flashing yang kedip-kedip warna kuning seperti itu ya. Bagi yang belum tahu tentang APIL. Dan yang kedua, pengawasan terkait surat-surat kendaraan. Nah, surat-surat kendaraan itu ada surat tanda uji kendaraan atau STUK atau buku KIR ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, serta kelaikan dari angkutan darat. Nah, di sini kelaikan angkutan darat itu maksudnya adalah kondisi di mana kendaraan itu layak untuk diberangkatkan, baik dari bannya yang belum gundul, kemudian wipernya ada, lampunya hidup, lampu sennya masih menyala. Nah, seperti itu teman-teman. Ada beberapa aspek-aspek nanti yang menyatakan bahwa kendaraan itu layak untuk diberangkatkan. Oleh sebab itu, saya memilih program pendidikan ini untuk menjadi pemeriksa sarana dan prasarana angkutan jalan dan menekan dari tingkat kecelakaan di Indonesia. Nah, seperti itu cara menjawabnya, teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke motivasi memilih Diploma 3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan atau ASDP. Banyaknya perairan sungai yang mengalami pendangkalan akibat banyaknya sedimen tanah yang tidak dikeruk, membuat jalur angkutan sungai menjadi tidak bisa dilewati. Dan tentu itu adalah suatu hal yang mengganggu kelancaran angkutan sungai. Alasan saya memilih prodi ini karena saya ingin memiliki kompetensi dalam merekayasa alur sungai, danau maupun penyeberangan perairan daratan. Harapannya saya dapat mengaplikasikan ilmu saya dengan merekayasa alur sungai, seperti contohnya mengeruk sungai sehingga kapal-kapal bisa melewati alur tersebut dengan lancar dan selamat. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang memilih Diploma 3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan di Poltek Trans SDP nanti, kalian akan belajar terkait dengan teknik rekayasa alur sungai, danau dan penyeberangan, kemudian teknik pengerukan sungai. Nah, di situ kan banyak kapal kandas atau kecelakaan karena tingginya sedimentasi dari tanah yang membuat pendangkalan. Jadi kapal-kapal itu dia itu kandas ya, tidak bisa lewat. Jadi kalian harus memiliki kompetensi untuk bisa mengeruk dari alur sungai tersebut sehingga semakin dalam dari alur tersebut maka kapal yang melalui alur tersebut bisa menjadi lebih besar ya teman-teman. Jadi kalau semakin dalam kapal-kapal yang besar akhirnya bisa untuk melewati dan itu akan membuat kelancaran dari sistem transportasi sungai, danau dan penyeberangan. Seperti itu cara menjawabnya. Dan kita lanjutkan ke motivasi memilih Diploma 3 Teknologi Bangun dan Jalur Kereta Api. Cara menjawab, transportasi. Kereta api merupakan transportasi yang sangat favorit bagi masyarakat baik kelas menengah, atas maupun bawah. Memiliki keunggulan ramah lingkungan, efisien, murah, serta daya tampung yang lebih besar dari bus, membuat angkutan ini merupakan solusi kemacetan bagi masyarakat agar mau beralih dari angkutan pribadi menuju ke angkutan umum. Namun tidaklah mudah untuk membuat masyarakat bisa beralih dari angkutan pribadi menuju ke angkutan umum massal. Oleh sebab itu saya memilih Diploma 3 Teknologi Bangun dan Jalur Kereta Apian untuk meningkatkan prasarana terkait transportasi kereta api baik dari pelayanan stasiun maupun ketersediaan jalur kereta api guna menunjang transportasi kereta api. Harapannya masyarakat bisa pindah dari angkutan pribadi menuju angkutan umum massal sehingga dapat mengurangi tingkat kemacetan, murah, cepat, dan efisien. Nah, seperti itu teman-teman.
Kemudian kita lanjutkan ke motivasi memilih Diploma 3 Manajemen Perkeretaapian. Cara menjawab, transportasi kereta api merupakan transportasi yang sangat favorit bagi masyarakat baik kelas menengah atas maupun bawah, memiliki keunggulan ramah lingkungan, efisien, murah, serta daya tampung yang lebih besar dari bus. Membuat angkutan ini menjadi solusi kemacetan bagi masyarakat agar mau beralih dari angkutan pribadi menuju ke angkutan umum massal. Alasan saya memilih prodi ini adalah saya ingin meningkatkan kualitas transportasi kereta api dengan menjadi petugas operasional stasiun. Harapannya, saya bisa mengoperasikan stasiun yang dapat meningkatkan jadwal pelayanan angkutan kereta bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat beralih angkutan dari angkutan pribadi menuju angkutan massal. Dan bila hal itu terjadi, tentu akan mengakibatkan kita bisa menghemat sumber energi serta menjaga kualitas lingkungan karena rendahnya angka kemacetan yang merupakan sumber penghasil polusi terbesar. Nah, seperti itu teman-teman cara menjawabnya untuk memilih Diploma 3 Manajemen Perkeretaapian. Nah, jadi demikian informasi yang dapat Kakak sampaikan terkait dengan template-template memilih jurusan di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Semoga bisa membantu teman-teman dan Kakak harapkan kalian harus bisa memodifikasi dari hal-hal tersebut agar disesuaikan dengan kemampuan kalian dalam berkomunikasi. Mungkin itu terlalu panjang, kalian bisa modifikasi agar bisa menjadi lebih pendek. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya dan nantikan nanti bagaimana cara kakak untuk menjawab apabila kalian tidak memiliki prestasi di tes wawancara. Nah, untuk mengetahui video-video kakak itu tonton terus channel YouTube kakak dengan menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata kakak pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.